Tibalah ke acara inti, yaitu acara yang kita nanti-nantikan, acara Mau'idhah Hasanah yang akan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah dan serta Bapak Camatnya atau yang mewakili. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Abdullah Al-Habsyi, mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini sebagai darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatatnya kita dengan sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Permohonan Al-Fatihah untuk Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Ketua Front Pembela Islam Cirebon. Ya insyaallah mudah-mudahan yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah.
وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. حاضرين والحاضرات رحمكم الله. حمدا لرب حصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بحمد النعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم حبيبي شفيعنا وقر أعيننا ونور قلوبنا السلام على آله وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر آية. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah kumpulkan kita di taman syurganya Allah dengan luar biasanya kemuliaan dan keagungan serta keberkahan dan juga nikmat yang tiada henti Allah berikan sampainya ke malam ini. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan kali ini dan hari ini dicatat kita sebagai bersyukur kepada Allah dan niscaya Allah tambahkan kenikmatan selanjutnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di dalam penyelenggaraan Maulid kali ini izin kami satu nasihat ilmu yang insyaallah mudah-mudahan ini ilmu datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama waratsatul anbiya. Setiap ulama itu adalah pewaris Nabi. Setiap ulama perkataannya langsung daripada Nabi yang diambil daripada kitab-kitab para karangan salafun salihun
yang berdekatan nasabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keilmuannya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sorban yang saya pakai hari ini, sebagaimana imamah yang saya pakai di hari ini, demi Allah, kalau bukan karena ilmu atau bukan karena sesuatu yang baik dari guru-guru kami, tidak pantas Al-Faqir duduk dengan memakai imamah di hadapan tuan-tuan guru kita. InsyaAllah mudah-mudahan khususnya buat diri ini menjadi suatu keberkahan ilmu yang bermanfaat. Khususnya buat kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perayaan Maulid tiap tahun dilaksanakan. Perayaan Maulid pasti diadakan adanya tausiah atau peringatan atau satu nasihat dari para alim ulama kita yang harus disadari, yang kita tanyakan kepada diri kita. Nasihat tahun lalu yang diberikan para alim ulama kita, sudahkah sampai kepada kita hari ini? Pastinya mereka menanyakan kepada kita bagaimana tentang salat kita, bagaimana tentang membaca Al-Quran kita, bagaimana kehidupan kita dari tahun lalu sampai detik ini. Adakah ada perubahan di dalam kehidupan kita? Jika sudah ada perubahan, itu adalah hidayah dari Allah. Jika belum ada perubahan, mari sama tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW setiap memberikan satu nasihat, menyampaikan satu petuah, Nabi pasti akan mengatakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat khususnya untuk diriku dan untuk kita semua. Mari sama-sama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perayaan Maulid adalah salah satu bukti syukur setiap umat Nabi Muhammad atas dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di dalam kitabnya mengatakan, ada salah satu muridnya bertanya, wahai Habib, jauh lebih mulia mana malam Lailatul Maulid atau Lailatul Qadar? Yang kita tahu Lailatul Qadar telah terbukti dan ada di dalam firman Allah, inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatil. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam bulan Ramadan terdapat malam lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana bulan tersebut, malam tersebut terdapat anugerah, berkah, hikmah, taufik, hidayah, magfirah, semua terdapat di dalam malam Lailatul Qadar. Namun Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, wallahi, beliau menjawab dengan mengatakan sumpah, menyampaikan sumpah kepada Allah, wallahi Lailatul Qadar dan Lailatul Maulid jauh lebih mulia Lailatul Maulid. Pertanyaan setiap manusia pasti akan bertanya, kok bisa Lailatul Maulid jauh lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sesungguhnya tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena ada Lailatul Maulid. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Isra wal Mi'raj jika kalau bukan malam tersebut dilahirnya seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita enggak sembarangan datang ke tempat acara Maulid seperti ini. Kenapa? Ta'ziman wa takriman. Mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini anak-anak muda yang di belakang tolong ke depan. Anak-anak muda ke depan, jangan di belakang. Setiap yang ada di dalam suatu tempat di mana disebut nama Allah dan disebut nama Nabi, pasti yang pertama dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beruntung, ini nama desanya apa? Kertasari. Daerah Desa Kertasari. Kalau satu blok, ini satu blok ya. Satu blok aja. Yang datang semua satu blok seperti ini, mungkin nggak orangnya cuma segini? Mungkin nggak?
Pasti akan lebih besar lagi pasti. Akan lebih banyak lagi pastinya. Tapi kenapa cuman ini? Karena inilah manusia yang diminta dan diizinkan oleh Allah agar mereka duduk di dalam majlis ini. Yang pertama untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebayangkan kita, dosa kita kan numpuknya luar biasa ya Pak Bu ya. Kalau dibilang dosa kita nih, Masya Allah, Allah baiknya luar biasa. Kenapa? Aib kita ditutup sama Allah. Kebayang kalau nih hari kita bikin dosa, satu bisul ditaruh di muka kita, insya Allah penuh sama bisul. Kenapa? Karena setiap hari selalu berbuat dosa di hadapan Allah. Jika kalau bukan karena dosa yang kita perbuat tersebut adalah aib, maka Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir ummat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Ini perkataan Nabi, doanya Nabi. Sampai Nabi di dalam satu riwayat melihat Siti Aisyah dalam keadaan sujud kepada Allah, lagi melaksanakan salat. Rasulullah lewat di belakang Siti Aisyah. Beliau mengatakan, ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam surgamu. Doa daripada Nabi SAW didengar oleh Siti Aisyah. Setelah salat, Siti Aisyah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mendengar engkau tadi mendoakan aku agar aku dimasukkan ke dalam surga. Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? Apa yang kau rasa tatkala aku mengatakan doa tersebut di hadapanmu? Engkau mendengar apa yang kau rasakan? Bahagia dan senang ya Rasulullah. Begitulah caraku untuk mendoakan umatku. Sebelum istri Nabi, umat dulu didoain. Ya Allah, masukkan dan kumpulkan Muhammad bersama umat di dalam surganya Allah. Kira-kira kita mau nggak dikumpulin di dalam surga? Ada nggak orang yang kali orang sini minta, ya Allah, izinkan saya masuk ke dalam neraka? Ada yang doanya begitu? Ada. Tahu Abu Nawas? Pernah dengar cerita Abu Nawas? Abu Nawas ini manusia yang cerdik, yang banyak akalnya, yang ilham langsung turun dari Allah. Abu Nawas ini seorang wali min awliyaillah. Kita tahu doanya Abu Nawas, ila stuli firdausi a'la wala doa, judulnya doa merayu Allah. Abu Nawas setiap harinya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh kita. Abu Nawas baina maghrib wa isya, dari maghrib sampai isya zikirnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas dibaca 15.000 kali dari mulai maghrib sampai isya. Setiap salatnya satu rakaat khatam Al-Qur'an. Satu rakaat khatam. Doanya Abu Nawas, ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Rabb, hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas doanya seperti itu. Bagaimana kita yang sholatnya kadang iya, kadang kagak, sholat malam enggak, sholat duha enggak. Terus kita minta tahu-tahu, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Sekarang saya mau tanya, kita masuk surga pantas apa enggak? Masuk surga pantas apa enggak? Pantasnya dari mana? Ibadahnya kayak Nabi. Salat 24 jam yang diberikan oleh Allah satu hari 24 jam, ibadahnya 23 jam. Kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam ibadah itu juga enggak khusyuk. Tapi kita selalu minta apa? Masukin kita ke dalam surga. Udah gitu minta rezeki banyak. Kalau minta rezeki banyak, sekarang saya mau tanya, ibu bapak dikasih rezeki banyak buat apa? Ada yang mengatakan saya rezeki banyak buat ibadah kepada Allah. Bohong. Bohong. Kalau Allah putar hati kita menjadi hamba yang bakhil,
Hamba yang bermaksiat kepada Allah, pasti rezeki itu akan lari dalam keadaan kotor dan kemaksiatan. Maka itu minta kepada Allah, ya Allah berikan hamba serba yang cukup. Minta ya cukup. Cukup punya rumah 5, cukup punya mobil 13, cukup punya tanah beribu-ribu hektar. Minta sama Allah yang banyak, cukup. Jangan pernah meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan, apalagi minta sabar. Ya Allah berikan hamba kesabaran, tambahkan hamba kesabaran. Ini hari dikasih ujian, karena kita minta doa, minta ditambah kesabaran. Besok diuji lagi kita sama Allah. Kenapa? Untuk ditingkatin kesabaran kita. Maka dari itu Nabi SAW ngajarin apa doa dalam kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang kita kenal, doa sapu jagat. Semuanya kita ambil, kebaikan kita minta, kesenangan kita minta, semua kita minta untuk apa? Untuk selamat dunia, selamat akhirat. Kalau kita selamat dunia doang buat apa? Selamat akhirat kita nggak punya. Di dunia dikawal luar biasa, dengan pangkat yang luar biasa, dengan pengawalan yang begitu ketat. Begitu di akhirat ditanya jabatannya buat apa? Buat menganiaya orang, buat berbuat zalim kepada orang lain. Maka hal tersebut yang akan menjerumuskan manusia akan masuknya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Terus yang kedua, setelah kita minta surga, kita minta lagi apa sama Allah? Ya Allah matiin kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita minta husnul khatimah tergantung hidup kita ibadah apa enggak. Kalau kita ibadah pasti mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, jika kalian ingin melihat orang itu baik atau buruk, maka lihat matinya. Nabi yang mengatakan jika dia mati dalam keadaan baik, ibadah kepada Allah, berarti dia orang ahli ibadah dan dia orang baik. Jika dia dalam keadaan buruk kematiannya, pasti ini orang adalah buruk di mata Allah, buruk di mata manusia. Lah, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah selamatkan kita dunia wal akhirat. Ini perayaan Maulid seperti ini juga banyak pro kontra. Kalau kita yang merayakan ini kan kita pro ya. Kita pro lah nih kepada Nabi Muhammad SAW. Saya sekarang mau tanya, kita bangga nggak punya Nabi Muhammad? Senang, bahagia. Apa kebahagiaannya? Apa yang kita banggakan? Jawabannya cuma satu, alhamdulillah bib, mati kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya apa? Yang setiap umat mendapatkan syafaat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berziarah ke makamku Madinah, orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Yang kurang rezeki, insyaallah dibanyakin rezekinya. Buat apa? Buat beribadah kepada Allah, bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan umrah, bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Habib. Teboga duit, nggak punya duit bagaimana caranya? Itu kan kita makan waktu panjang, duitnya banyak. Nabi juga ada hadisnya lagi, orang yang membaca doa setelah azan. Doa setelah azan hafal nggak? Hafal nggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil wasilata wal fadilah aliyat ar-rafi'ah wa badhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang membaca doa setelah azan wajib akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Gampang kan dapat syafaat? Nah, tapi setiap azan kita baca nggak nih doanya nih? Kadang ada yang lalai, kadang lagi ada yang kesibukan dunia. Makanya hanya orang-orang yang dipilih saat azan selesai dia membaca doa. Kenapa? Karena orang tersebutlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Di luar sana juga banyak yang mengatakan, untuk apa memuliakan Nabi? Untuk apa merayakan Maulid? Untuk apa mengagungkan Nabi? Toh manusia juga Nabi. Sekarang kalau Nabi dikata manusia, betul.
Ada firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Ada firman-Nya, akan datang kepada kalian seorang manusia golongan sama dengan kita, namun beliau memiliki kasih sayang yang besar dan beban daripada umatnya dipikul oleh nabinya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Beban umatnya dipikul oleh nabi. Kehidupan kita, beban hidup aja kita udah sulit, apalagi situasi corona seperti ini. Apalagi solusinya seperti ini corona. Saya mau tanya, kemarin belum lama kan PSBB ya, lockdown, betul? Gak boleh kerja, gak boleh keluar rumah, betul? Makan masih gak? Nggak di lockdown, nggak? Makan masih ya? Kirain orang sini lockdown juga makannya. 4 bulan libur makan. Kerja nggak boleh. Ada satu wabah yang kita takutin. Sebenarnya kalau kita takut sama corona sih bahaya juga, bisa digolongan orang-orang kafir kita. Saya mau tanya, sama corona takut kemarin? Ah, bohong. Buktinya pakai masker tuh. Kalau pakai masker, tolong pakai masker boleh 1 jam dibuka maskernya, cari oksigen yang baru. Jangan 1 jam terus menerus dipakai. Kenapa? Yang kita hirup itu racun. Kalau orang yang hidungnya mancung kayak saya aman, Pak. Aman. Orang pakai masker rongganya masih, oksigen masih keluar. Kalau orang-orang pesek kan kesian. Udah pesek pakai masker diikat pula dari belakang, hidung makin melesat. Begitu dibuka muka biru, kan nggak lucu juga. Ya boleh pakai masker tapi 1 jam dibuka. Kenapa? Karena itu sudah tidak steril dan tidak baik. Ingat nggak dulu ada yang mengatakan orang yang pakai cadar itu teroris? Ingat nggak Pak? Di berita loh, seorang MTQ Hafizul Quran, dia qiraatul Quran, dia menjadi salah satu peserta MTQ. Begitu ngelihat pesertanya pakai cadar, disuruh buka cadarnya. Ingat gak? Karena ketentuan panitia bercadar itu nggak boleh. Beliau dengan terhormat menjaga syariat, menjaga apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau gugurin, nggak apa-apa didiskualifikasi di dunia, tapi menang di akhirat. Alhamdulillah. Begitu ngomong yang pakai cadar teroris, nggak bagus. Sekarang yang laki pakai cadar, betul apa nggak? Pakai masker kemana-mana, betul? Ada untungnya nggak? Ada. Kenapa? Sesuatu syariat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Nabi-Nya, itu pasti ada keuntungan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di luar sana yang mengatakan, buat apa kita memuliakan Nabi? Nabi manusia, kita manusia. Nabi makan, kita makan. Betul, Nabi manusia, tapi perbedaan cukup jauh. Mau tahu perbedaan kita dengan Nabi? Mau tahu? Sekarang saya mau tanya. Tadi saya udah sebut ya, Nabi memiliki waktu sama dengan kita 23 jam Nabi gunakan untuk ibadah. Kalau kita 23 jam untuk apa? Lalai kepada Allah. 1 jam kita pakai ibadah, itu juga nggak khusyuk. Nabi 1 jam dipakai buat makan, mandi, duduk, ngobrol. Itu yang Nabi pakai 1 jam. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, perbedaan kita dengan Nabi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad terima wahyu. Kalau kita punya anak namanya, betul. Kalau Nabi terima wahyu, kalau kita punya anak namanya, itu perbedaan kedua. Mau tahu lagi perbedaannya? Ini lebih ekstrim nih. Ini lebih ekstrim, luar biasa perbedaan Nabi dengan kita. Satu waktu dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha waradhaha, Nabi menanyakan bejana, di mana setiap Nabi kalau mau tidur ada bejana. Nabi kalau mau tidur itu pipis dulu, ditaruh di bejana, ditaruh di bawah tempat tidurnya. Bangun pagi,
Bangun pagi, Nabi langsung ngajar. Nabi nggak tahu, lupa. Nabi itu langsung ngajar. Begitu balik, ngelihat bejana udah nggak ada di bawah tempat tidurnya. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanyakan ke Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamah, pembantu perempuan Nabi Muhammad SAW. Coba ditanyakan kepada Ummu Yusuf. Ditanya ke Ummu Yusuf, "Hai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur?" "Lihat ya Rasulullah." "Mana?" Diambil sama beliau, dikasih. "Ini dia ya Rasulullah." "Isinya mana?" Pipisnya Nabi ditanya, "Isinya mana?" "Oh, isinya sudah dibuang." "Dibuang kemana?" "Di sini ya Rasulullah." Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? "Wahai Ummu Yusuf, engkau ahli neraka, engkau kafir, engkau..." Enggak, Nabi tidak mencaci dan tidak memaki Ummu Yusuf. Namun Nabi SAW mengatakan, "Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai matinya tidak akan terkena penyakit di dalam tubuhmu." Pipis Nabi jadi obat, pipis kita jadi apa? Saya mau tanya, ibu cinta sama bapak? Bu, cinta nggak sama bapak? Pernah minum pipis bapak? Cintamu dusta. Pak, bapak cinta sama ibu? Pernah minum pipis ibu? Cintanya dusta. Itu yang ketiga. Yang keempat, perbedaan kita dengan Nabi. Ini baru masalah zahir, baru masalah zahir. Belum masalah batinnya, belum. Ibadahnya Nabi belum. Nabi buang air besar ke belakang rumah. Saat kotoran Nabi keluar, bumi terbuka. Kotoran Nabi dimakan bumi, kotoran kita siapa yang makan? Siapa yang makan? Ikan lele. Ikan lele dikasih makanan begituan juga enggak doyan. Nabi kotorannya mulia sampai bumi menutupi daripada aib Nabi Muhammad SAW. Ada lagi, itu yang kelima sekarang. Nabi kalau mau zuhur 20 menit atau 30 menit sebelum zuhur, Nabi tidur di Masjid Nabawi madhab kiblat, tangannya jadi bantal, madhabnya miring, persis kayak jenazah. Betul ya? Jenazah kalau dimakamin madhab kiblat, tidurannya miring. Ini orang Kerta apa tadi? Kerta apa? Kertasari. Orang Kertasari jenazahnya berdiri apa tidur miring? Nggak ada yang berdiri, nggak ada. Oh kali ada yang berdiri. Miring. Nabi SAW tidurnya seperti itu. 20 menit, 30 menit sebelum duhur, Nabi tidur tangan sebelah kanannya jadi bantal. Itu sunnah tuh kalau kita mau ngejalanin. Ibu bapak sebelum duhur tidur 20 menit atau 30 menit menghadap ke kiblat. Kalau yang lagi di rumah, tapi itu jalanin aja. Mumpung ada kesempatan melaksanakan sunnah. Di saat itu ahlul Arab lagi panas luar biasa. Sampai-sampai tidurnya Nabi, jubahnya keangkat. Perutnya Nabi sampai ke punggung, keringatnya terus bercucuran. Ngelihat keringat yang banyak, satu saudara Nabi ambil botol, ditadangin keringatnya Nabi. Nabi dalam keadaan tidur. Begitu Nabi bangun, sepupunya ambil. Ditanya sama Nabi, "Itu buat apa?" "Ya Rasulullah, aku izin minta keringatmu." "Untuk apa?" "Aku ingin jadikan minyak wangi untuk aku beribadah kepada Allah." Keringat Nabi jadi minyak wangi, keringat kita Apok bin Asam. Betul? Jelas perbedaan kita dengan Nabi? Jelas belum? Berarti kita pantas nggak beriman kepada Nabi? Wajib nggak beriman kepada Rasulullah? Kenapa? Zahirnya aja mulia. Zahir. Ini ada lagi. Ada satu riwayat saat Nabi mengajar, Nabi itu ngedam. Itu tangan sahabat berebut ada di depan wajah Nabi. Buat apa? Yang tangannya duluan, ludahnya Nabi ditaruh di tangannya. Setelah itu disapu oleh sahabat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ludahnya Nabi, ludah kita. Ustadz, Kiai, Habib, nggak bakal ada tangan yang begini, nggak ada.
Betul nggak? Itulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya, di dalam kitab Kasyafatus Saja yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan air maninya Nabi. Tahu air mani? Air mani Nabi suci, mensucikan. Kalau kita, air maninya kita suci, tidak mensucikan. Tapi kalau beliau mengatakan air mani Nabi suci, mensucikan. Bisa buat wudu, bisa buat mandi wajib, boleh. Tapi di dalam riwayat Nabi tidak melakukan hal tersebut. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kumpulkan atas dasar bergembira, betul? Gembira enggak? Ya gembira lah, Bib, dapat berkat. Betul. Itu hadiah di dunia, belum hadiah di akhirat. Tahu Abu Lahab, tahu? Tahu Abu Lahab? Kenal? Saudara? Apa tetangga? Abu Lahab dapat keringanan setiap hari Senin karena bergembira atas dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita yang kumpul datang Rabiul Awal gembira luar biasa, beli baju baru, pakai minyak wangi, rumahnya dicat. Kenapa? Menyambut di mana bulan tersebut adanya bulan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang saya mau tanya, selama bulan Rabiul Awal udah pada beli baju baru belum? Katanya cinta. Kalau orang katanya orang Kertasari susah amat namanya ya. Desa Kertasari, kata orang Kertasari, love is blind. Ngerti gak lu? Love, ikutin ya. Love is blind. Tahu artinya? Lagi dari tadi udah love is blind. Cinta itu yang muda yang pahami cinta itu buta. Nggak kenal mana namanya coklat, mana namanya kata cinta mah aman. Mau jauh jadi dekat. Betul. Yang pesek jadi mancung. Betul. Yang hitam jadi manis. Kata cinta. Cinta itu penuh dengan pengorbanan. Betul nggak? Woi anak muda. Anak muda. Kalau lo punya satu perempuan yang lo sukain, berkorban nggak? Berkorban nggak? Enggak. Emang melit lo. Itu yang ngomong jomblo sejati. Atau jomblo ngenes. Yang namanya cinta, bapak ingat nggak? Dulu bapak mau ngelamar ibu, ingat? Berkorban luar biasa cari rezeki yang halal, betul? Demi apa? Demi pujaan hati. Saat cinta itu sudah mengatakan semuanya kalah. Ada dalam satu syair Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, qalu tasalla 'anil mahbubi qultu biman. Dan beliau mengatakan ada satu perkataan yang jika hal tersebut membuat kita lupa dengan segalanya. Fasyaribul hamri yafhu ba'da sakratihi. Orang yang meminum minuman khamar, setelah itu dia akan sadar daripada mabuknya dan dia melupakan apa yang telah terjadi. Tapi beliau mengatakan fasyaribul hubbi tulil umri sakranu. Orang yang namanya udah mabuk cinta sampai akhir hayatnya, dia akan mabuk terus menerus untuk mengejar cinta. Kalau kita dengar cerita Laila Majnun, ya Allah luar biasa. Laila Majnun ini kenapa disebut Majnun? Udah gila ngelihat perempuannya Laila. Kenapa? Saat satu sahabat tanya, wahai Qais, namanya Qais, si Majnun ini namanya Qais. Qais, apa sih yang kamu lihat dari Laila? Laila ini bukan saudagar, bukan orang kaya, cantiknya enggak seberapa dalam cantiknya. Terus kenapa sampai begitu cintanya? Jangan mengatakan cantik. Sesungguhnya aku melihat sendal Laila aja sudah cintanya luar biasa. Sendalnya doang. Ngelihat sendal jantung hati deg-degan. Sama ibu sama bapak dulu kalau mau nikah, ya Allah, waktu masih dekat ngelihat pagarnya udah deg-degan, ya Allah rumah jantung hati nih. Betul ya? Betul nggak?
Makanya kenapa? Rawat cinta itu. Bagaimana cara ngerawatnya? Nabi sudah ngajarin, suami manggil istri panggilan sayang. Betul Pak? Nabi manggil istrinya siapa? Ya Humaira. Yang pipinya kemerah-merahan. Yang bapak bingung. Itu dia Bib masalahnya Bib. Istri saya nih hitam legem. Jangan dipanggil Blacky, jangan. Gak boleh, dosa lu. Jangan dipanggil Blacky, panggilnya apa? Manis. Tuh kan, gitu bisa ya. Walaupun tangan manis gitu juga gak apa-apa. Yang penting perempuan itu mah dikata sayang, udah manis aja sudah. Bapak bisikin di kuping ibu, biarin orang lain bilang kamu hitam, buat aku kamu tidak hitam, kamu putih yang tertunda. Betul Bu? Ibu dikituin bunga gak hati? Bunga, orang lain bilang gak sempurna, tapi suami bilang sempurna, alhamdulillah. Karena itu cinta. Betul ya? Ini kayaknya ngomongin cinta paling asik. Setuju ya? Setuju ya? Coba kita lihat ya. Ada perempuan orang Kertasari. Betul ya? Gak salah ya? Orang Kertasari, nengnya orang Kertasari. Yang laki, AA-nya orang mana ya? Batu Belah, deket dong. Dekat apa jauh Batu Belah? Yang jauhan dikit. Apa? Sumber ya. Dekat jauh. 3.000. Jauh dekat 5.000. Baiklah. Si Eneng orang Kertasari, si AA orang Sumber. Si Eneng telepon AA, assalamualaikum A. Waalaikumsalam yang. Kan anak muda sekarang begitu. Baru cem-ceman nih, sayang-sayangan manggilnya ayah bunda. Betul ya? Abi Umi ya. Baru pacaran aja ngomong ayah bunda, abi Umi, entar begitu putus jadi janda. Udah jangan suka berlebihan. Tuh lihat, cinta itu membutakan, panggilan aja pantas aja kayaknya. Padahal itu kan gak pantas. Padahal orang tua aja, suami istri, panggil suami istri itu ayah ibu, makruh hukumnya. Makruh, gak boleh. Suami manggil istri ibu, yang istri manggil suami bapak, makruh hukumnya. Terus panggilannya apa? Sayang, bebek, hani, cinta, betul, hobi, bisa kan begitu? My love, bisa nggak? Kayak merek spray ya. Si AA ditelepon sama si Eneng dari Kertasari. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam yang. A, aku sendirian di rumah A. Langsung kotor pikirannya. Anak muda geblok. Terus kenapa Neng? Di sini hujan A gede banget A. Wah, eng. Terus ibu bapak kemana? Ibu bapak lagi keluar. Kesempetan dong nih. A, titip martabak dong A. Kira-kira dibeliin gak? Si AA punya duit cuma 25.000, 25.000-nya. Dibeliin gak kira-kira? Yang jual martabak yang dekat di mana? Pleret. Di mana? Pleret. Ya terserah sih, tangan-tangan gua. Beli martabak di Pleret. Begitu dari Sumber mau beliin martabak, nyelahin motor, bensin beak. Jalan gak kira-kira? Jalan terus demi gak masalah. Motor tinggal, jalan kaki ke Pleret. Begitu ngelihat di menu, ngos-ngosan nih sambil lihat menu, yang telur 2 18.000, telur 3 25.000.
3.000. Dibeli gak? Dibeli yang mana? Telur 2 apa telur 4? Telur 4 beli. Walaupun isinya 24.000 beli. Sisa 1.000 perak beli martabak. Begitu jadi hujan gede. Itu di AA nih, di AA. Di Neng hujan udah reda. Di AA mulai dari Pleret jalan kaki sampai Kertasari. Gak punya payung, gak ada. Ngelihat pohon pisang, daun pun menjadi saksi cinta kita. Betul? Betul? Dipayungin. Martabaknya dibawa sampai depan rumah, sampai berkeringat martabaknya. Martabak panas ditutupin, keluar uap nggak? Ada airnya nggak? Yang namanya karton yang selamat menikmati itu kertasnya jadi lembek. Kenapa? Udah basah. Martabak tadinya keker, dedok, gede, semok. Begitu nyampe tipis. Kenapa? Kemasukan angin. Betul ya? Betul ya? Habib tahu benar, saya pengalaman yang begituan. Begitu sampai rumah, ketok pintu rumah, yang buka bapak moyangnya. Kecewa nggak? Kalau pikiran kotor kecewa. Kalau pikiran karena cinta, alhamdulillah bapaknya ada. Bapaknya begitu buka pintu, kumis mablang. Sebelah kiri tatoan, sendok sama garpu. Sebelah kanan rumah makan. Belakang selamat menikmati. Serem banget tuh bapak. Ada apa? Mau titipin martabak pak buat Neng. Oh iya, terima kasih. Diambil, ditutupin pintu, ditawarin teh kagak, disuruh masuk kagak. Kecewa gak? Kalau dasar cinta gak bakal kecewa. Kenapa? Alhamdulillah martabak yang makan satu keluarga. Alhamdulillah. AA telepon dari depan rumah. Assalamualaikum. Neng, katanya gak ada bapak, gak ada ibu. Itu ada. Apa jawabannya? Iya, udah pulang. Emang dari mana? Kondangan belakang rumah. Saking cintanya sampai lupa bapak keluar kemana, kita nggak tanya di awalnya. Begitu ada baru kita tanya. Menutupi cinta itu, menutupi hati. Tatkala apa yang harus dipertanyakan lupa. Itu namanya cinta. Makanya perempuan punya harga diri sedikit. Ibu punya anak perempuan didik, punya harga diri. Yang muda banyak nggak anaknya? Coba anak muda perempuan banyak nggak? Jangan jadi kayak buah dong. Jangan kayak jeruk. Tahu jeruk? Ibu kalau mau beli jeruk dipencet nggak bu? Dipencet nggak? Kalau keras mau dibeli? Ogah, asem. Betul. Yang cari apa? Keras enggak, lembek enggak. Betul ya? Oh ini sedang nih, seger nih. Itu baru dimasukin ke plastik. Yang dipencet awal tadi keras, ditaruh nggak? Diambil nggak? Perempuan sekarang modelnya cemak sono, cemak sini, cemak sono. Itu yang bahaya, hati-hati. Jadi perempuan itu punya harga diri kayak duren. Tahu duren? Mau cium aja jauh. Coba deketin, model kayak saya, ambles nih hidup. Bener-bener. Duren dilempar, nggak ada yang mau bejek. Siapa yang mau bejek? Habis tangan hancur. Allah sudah kasih kemuliaan kepada seorang perempuan, diangkat derajatnya. Surga ada di bawah telapak kaki. Ibu itu perempuan apa laki? Gak ada di bawah telapak kaki bapak, gak ada. Ibu itu perempuan apa laki? Perempuan diangkat derajatnya oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Jangan ngerendahin diri. Kalau ada laki-laki yang mengatakan, Neng, I love you. Maaf, saya tidak terima I love you. Saya butuhnya gobil tuh. Itu baru perempuan istimewa. Lu baru dikasih bunga dikit, norak banget. Anak muda, woi anak muda, cari kerjaan yang benar. Jangan cuma di sejadah doang, majlis jalan terus, malam tidur sampai tengah hari bolong. Begitu subuh kagak, nyari duit pusing. Umur udah tua, nikah kagak. Ada orang minta air, Habib doain saya, semoga biar cepat dapat jodoh. Kan gue bingung doanya. Ya kalau orang yang minta doa, Bib, doain Bib biar hati saya tenang. Ada doanya. Ya mugallibal qulub tsabit qalbi ala dinik.
Ada lagi doanya apa? Bib, saya ada penyakit bib. Semoga air ini bib saya minta biar diangkat penyakit saya. Ada doanya salawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifa wa nuril absari wa diya ila akhir. Itu ada doanya. Kalau anak muda laki minta air bib, doain biar cepat dapat jodoh. Kan gue bingung. Terus lo minum, lo berubah jadi Brad Pitt. Kerja, laki itu nggak perlu air buat jadi cepat dapat jodoh. Kerja, dapat gajian, jejerin duit di pinggang. Perempuan mana pasti mau. Perempuan itu ternilai. Yang namanya perempuan kalau udah ngelihat duit hijau. Benar-benar, betul nggak Bu? Betul nggak? Perempuan matre kan? Nggak terima saya bilang matre. Sekarang saya mau tanya, saya punya duit 100.000 sama 1 juta, ibu pilih yang mana? Emang matre. Itu aja milih yang 1 juta, itu juga baru angan-angan, belum tentu dikasih. Udah mikirnya 1 juta, 1 juta. Itu kan, yang namanya perempuan itu matre, jejelin duit, ngikut. Bib, duit itu perlu bib buat beli dandanan, betul nggak? Ya emang bener, kodratnya perempuan mat. Jadi jangan marah kalau dibilang perempuan matre, jangan marah. Kalau ada laki-laki yang bilang perempuan matre, emang dasar lakinya kere. Betul nggak? Kerja lu makanya. Nabi dari kecil udah pinter kebala kambing, udah pinter dari rezeki. Buat apa Nabi tahu? Nabi butuh makan. Saat Nabi kerja dapat rezeki, jujur, itu yang dicari perempuan. Ini juga betul. Kita juga jangan sama laki-laki. Ibu dikasih duit, ibu bapak nyari duit, ngasih rezeki. Betul. Alasan buat beli dandan, betul. Beli bedak, beli eyeliner, betul. Sekali-kali pakai dong dandan di depan suami. Ini dandan apek amat. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur udah begitu aja adanya. Bedak kagak pakai. Kalau bedak sekali pakai tepung. Biar irit dikit manusia ngapa? Bu, ibu dandan itu sorga buat suami. Ibu dandan nyenengin suami, sorga ibu demi Allah. Nabi yang ngajarin. Apa kata Nabi? Hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Pelacur. Tahu pelacur? Jual diri. Tapi ya, suami jangan kemana-mana ya. Ini hadisnya dari Nabi, Nabi dari Habib Rifki. Jangan. Nggak boleh begitu. Jadi pelacur untuk suami. Dandan yang rapi, rambut diriap, yang wangi, jangan apek. Jangan baru kawin wangi banget kayak kuburan baru. Giliran lo punya anak 2 mulai balpirik, cap kampak, balsam. Betul Pak, betul Pak. Kebayangkan kita, bapak kangen wangi-wanginya juga fresh care. Bapak pengen peluk sayang kesian, bapak jontor mulutnya, panas luar biasa. Kasih yang pakai dasar bolong atas samping. Jangan pelit banget yang begitu. Jangan peniti lagi. Habis adem bib mau adem, taruh kipas angin di dalamnya. Jangan kelewatan sama istri, sama suami nggak boleh begitu. Ibu betul punya milikin sorga di bawah telapak kakinya, tapi ingat sorganya istri sama suami. Senengin suami itu senang kalau ngelihat perempuan itu dandan, capeknya hilang, betul nggak Pak? Bapak capek masuk rumah ngelihat istri, ya Allah capeknya taruh di pagar. Nggak dibawa masuk. Kenapa? Senang hatinya bunga. Dikasih duit juga senang. Ya Bu ya. Lagi bapak jangan cuma mau bayarin bajunya ibu. Kalau lagi giliran maulid kreditan suruh bayar. Betul Bu. Seragam pengajian ada nggak? Yang bayar siapa? Bapak. Jangan cuma mau bayar sekali-kali pakai Pak. Nggak kebayang kan bapak pakai gamis. Ada payet-payetnya bunga-bunga. Pakai kerudungannya syar'i. Nggak apa-apa. Ibu, kalau udah ngomongin cinta, semua cinta. Betul. Nggak ada yang namanya istri masuk surga tanpa berkah dari suami, nggak ada. Sampai Nabi mengatakan, nggak usah sholat sunnah, nggak usah.
jalanin yang wajib aja. Yang perempuan, istri, jalanin yang wajib aja. Sholat 5 waktu, baca Al-Quran, zakat, pergi haji jika mampu, selesai. Sunnah nggak usah, sholat sunnah nggak usah, puasa sunnah nggak usah, sholat taubat nggak usah. Tapi dengar apa kata suami, iya, itu sorga buat istri. Itu tapi berat nih, berat sekali. Apalagi kalau ibu enggak nyelesain hajat suami, dosa luar biasa. Yang ayam pansi, yang tabuk. Istri sekarang begitu galak-galak lu. Bener-bener Pak, yang perempuan tutup kupingnya, saya mau gegibah. Pak, perempuan sekarang luar biasa, berani-berani banget sama suami. Sekarang udah terbalik, istri yang soleh, suami soleha. Betul gak? Semua diambil alih sama istri, luar biasa. Saya bingung, makannya singa kali ya. Pak, sering gak dipelototin sama istri? Colok matanya, takut amat. Ada suami bilang, Bib, saya mah bukan takut. Saya bukan takut sama istri, tapi saya menghargai karena dia adalah ibu anak-anak saya. Itu mas Sayyidina Umar, kalau lu emang cengi. Bu, ngomong keras aja nggak boleh sama suami. Bapak, ini begini, nggak boleh. Allah turunin malaikat dilaknat istri yang begitu. Jangankan begitu, istri turun dari tempat tidur nggak izin sama suami, dosa besar. Dosa besar. 7.000 malaikat diturunkan untuk melaknat istri tersebut sampai balik lagi ke depan kasur. Hati-hati tuh. Ibu tengah malam sering bangun dari tempat tidur nggak? Mau ngapain? Pipis kan? Izin sama suami. Kalau lagi tidur jangan dibangunin, Pak, saya mau kamar mandi, bisa perang dunia. Ngomong aja dalam hati, Pak, saya izin kamar mandi ya. Kenapa? Allah melihat, malaikat tahu. Ini ada di kitab Quran, di kitab Quratul A'yun. Ada di kitabnya hadis Nabi SAW. Jangankan itu, ibu ngebelakangin suami lagi tidur, dosa. Ya Allah, Bir, kok gak enak banget ya Bir jadi istri? Gak enaknya kalau orang yang gak ngerjain. Kalau yang ngikutin mah enak. Suami lagi celentang, walaupun dia lagi pulas, ibu belum pulas. Ibu mau madep ke kiri, orang ke kanan mulu kan capek. Kali-kali akhiri, begitu ke kiri izin. Pak, saya izin ke kiri dulu ya Pak. Lo mah ketawa dikasih syariat. Jalanin, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Mau gak sakinah mawaddah warahmah? Ikutin apa kata suami, betul Pak? Tenang Pak, tenang, gue belain lo. Gue tahu lo laki-laki yang tertindas. Bu, hadis Nabi ini mau dengerin gak? Barang siapa seorang istri mencucikan pakaian suami, tuh 1000 derajat diangkat oleh Allah. Amin. Amin. Amin, lu lemes amat. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa seorang istri mencucikan pakaian suami akan diangkat 1000 derajat di hadapan Allah. Amin. Alhamdulillah. Ada lanjutannya, 2000 kebaikan diberikan oleh Allah, 2000 keburukan dihilangkan oleh Allah. Alhamdulillah. Masih ada lagi. Barang siapa saat istri tersebut lagi mencuci terkena paparan matahari, semua yang terkena paparan matahari akan beristighfar kepada Allah agar istri tersebut dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Nah ini yang bahayanya Pak. Makanya derajat istri itu jarang diangkat. Hampir nggak ada istri sama rumah tangga diangkat derajatnya. Kenapa? Yang diangkat derajatnya Changhong, LG, Samsung. Mesin cuci. Betul nggak? Ibu mesin cuci kan nyucinya nyemplungin ke mesin kan? Enggak. Benar. Yang enggak beruntung, makanya Samsung, LG sama Changhong tiap tahun naik harganya. Diangkat derajatnya karena nyuciin baju bapak. Bu, yang punya mesin cuci kucek dulu sendiri biar jadi berkah buat hidup kita. Insya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nabi ngajarin kita sampai ke dalam kamar mandi, ngajarin, jangankan bab pernikahan.
Kamar mandi diajarin, masuk kamar mandi kaki jangan dua-duanya, namanya loncat. Kalau masuk kamar mandi loncat, kalau kamar mandinya nggak licin, alhamdulillah. Kalau licin, modar sih ya. Betul. Masuk kaki kiri, sebelumnya baca doa Allahumma barik lana. Doa kamar mandi, masuk kamar mandi apa? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tahu nggak di kamar mandi itu ada jin? Jin, tahu jin? Teman-teman, hah? Ada di kamar mandi itu nama jin, jinnya itu khola. Apa namanya? Khola. Mau nggak mau, suka nggak suka, ibu masuk kamar mandi ketemu sama dia, ketemu sama si khola. Adanya di mana? Samping kakus WC, sampingnya tuh di pojokan. Ntar malam masuk kamar mandi minta dianterin sama anak lo. Habib mah cari kerjaan aja nih. Masuk kamar mandi gak baca doa. Nah, khola punya peranan. Ibu bapak pipis, khola juga pipis. Tapi di atas kepala ibu sama bapak. Ibu sama bapak ya, ibu sama bapak juga di-in. Tapi di atas kepalanya. Ada orang yang betah di kamar mandi lama luar biasa, dia lagi didudukin sama khola. Tuh, hati-hati. Makanya kalau ada anak di dalam kamar mandi lama, gedor biar kholanya kaget, copot. Betul. Biar jadi kagak kelamaan di kamar mandi. Gak boleh lama-lama di kamar mandi, gak boleh. Nabi mengatakan orang yang berlama-lama di kamar mandi siap-siap, jika dia terkena sesuatunya pasti tidak akan ada penyembuhan. Lihat orang yang jatuh di kamar mandi susah nggak bangun lagi. Banyak ada penyakitnya kan? Itu khola kerjaannya. Makanya jangan suka berteman sama khola. Makanya Nabi ngajarin masuk kamar mandi baca doa. Masuk kamar mandi gunakan kaki kiri. Saat kita buang air kecil, buang air besar dalam keadaan jongkok, jangan pernah celentang. Apalagi tengkurap susah. Betul. Dalam keadaan jongkok. Setelah jongkok istinja pakai tangan. Tangan jangan pernah dua-duanya, repot. Megang gayung sebelah mana? Nah, jadi tangan kiri. Masuk kamar mandi sampai pengerjaan istinja, sampai keluar kaki, pahalanya udah berapa itu? Pahala masuk kamar mandi ngikutin sunnah Nabi, pahala. Apalagi kalau seorang istri cuman kerjaannya senyum aja depan suami, pahala luar biasa. Senyum aja, mulai nih malam mau tidur bapak. Ya pak ya, pokoknya iyahin aja, iyahin aja. Istri yang begitu. Nih kalau yang bapaknya nggak datang, hati-hati bu. Besok melek mata, saya. Makan siang, ayah. Senyum terus senyum. Pasti malam ditabok sama bapak. Kenapa kemasukan? Orang nggak pernah senyum. Makanya senyum. Senyum itu Nabi itu tabassum. Nabi itu orang yang murah senyum. Sama musuh aja Nabi senyum. Sama pembenci aja senyum. Ibu bapak ada tetangga yang bikin gedek, senyum nggak sama dia? Ogah banget dia. Kalau bisa diapain? Tabokin. Jangan, nggak boleh, senyumin. Akhlak Nabi SAW. Ada nenek-nenek tua Yahudi, setiap subuh kerjaannya cuma meludahi Nabi. Hidupnya nih nenek umurnya 83 tahun. Nabi itu jaraknya 10 meter. Kalau jalan sampai ngedekat jaraknya kalau dikatakan itu 1,5 dari hasta. Setengah tangan jaraknya Nabi itu nggak jauh. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, engkau udah benar jalan jauh 10 meter dari ibu, malah tiap hari ngedekat. Kenapa? Apa kata Nabi? Aku takut saat dia meludahi aku, dia terjatuh. Lebih baik aku dekat. Diludahin Nabi tiap subuh, dielap cuman disenyumin. Ibu bapak mau sholat subuh diludahin, diapain tuh orang? Bejek, injek, gelindingin gitu. Betul nggak?
Nabi enggak, senyum. 3 hari ini nenek enggak keluar. Nabi pikirin, enggak meludahi Nabi. Kalau kita nih 3 hari dia enggak keluar, dia rasa sakit modar loh. Betul enggak? Numpahin. Kalau dia Nabi SAW enggak, dicari tahu kemana ini nenek. Sakit ya Rasulullah. Begitu Rasulullah masuk ke rumahnya, lihat berantakan disapuin, itu nenek lagi tidur. Selesai disapuin, Nabi lari masuk sampai ke pasar, ambil manisan, ambil roti, sampai kembali lagi ke rumah nenek, ditungguin. Sampai ini nenek bangun, nenek ini kaget melihat Nabi. Ya Muhammad, buat apa kau datang kemari? Mau apa? Apakah kau ingin membalas dendam? Apakah kau ingin membunuhku? Enggak, wahai ibuku. Nabi masih mengatakan, tidak wahai ibuku. Aku datang ke sini untuk memberikanmu makan agar engkau sehat kembali, sehingga besok engkau dapat meludahi aku kembali. Nabi kasih obatnya biar besok bisa ngeludahin kita. Contoh akhlak Nabi Muhammad. Sampai ini nenek mengatakan, sesungguhnya betul engkau adalah utusan Allah. Aku bersaksi di hadapanmu ya Muhammad, tiada Tuhan selain Allah, dan engkau betul adalah Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat, kebayang kita. Karena akhlak Nabi, seseorang bisa berubah hatinya. Coba kita punya akhlak sama orang. Ayo kita rubah akhlak kita. Akhlak menjadi akhlak yang baik. Ikutin akhlak Nabi Muhammad SAW. Istri sama suami baik-baik. Anak sama orang tua apalagi harus ikut serta dalam keadaan kebaikan dan gunakan akhlak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahadutan bi ni'mah. Saya baru pulang banget dari Ciamis. Baru pulang dari Ciamis, belum datang lagi sampai di rumah istirahat, belum langsung datang ke sini. Besok pagi saya harus balik lagi ke Jakarta karena persiapan insya Allah Habib Rizik bin Hussein Syihab hari Sabtu besok akan menikahkan putrinya yang keempat insya. Dan alhamdulillah Habib Rizik sekarang udah sampai di Indonesia. Senang nggak? Senang nggak? Alhamdulillah. Habib Rizik menggaungkan revolusi akhlak. Tahu gak sih revolusi akhlak itu? Revolusi akhlak itu bukan berarti kita perang, bukan. Ayo ganti akhlaknya. Yang tadinya gak ibadah harus ibadah, itu akhlak. Perubahan drastis di dalam akhlak. Yang tadinya gak taat menjadi hamba yang taat, itu akhlak. Itu yang dimaksud. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin, tapi saya mau ngasih hadiah. Ada sholawat bil qulub. Tahu sholawat bil qulub? Kita baca sama-sama sebagaimana kami diijazahkan sholawat bil qulub daripada guru-guru kami. Kami ijazahkan sholawat bil qulub ini juga kepada antum semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadroh cicing wae lo. Ini kalau nggak main jangan dibayar, Ustaz. Ayo main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifa nur al-absar iyaiha wa wasabih wasallim. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa
salawat ashgil. Tahu salawat ashgil? Wa ashgilin zalimin bidzalimin. Hafal ya? Hafal ya. Tolong dibaca di setiap masjid dan di musholla. Kenapa? Insya Allah barang siapa yang membaca salawat ini akan Allah jauhkan dari perbuatan zalim. Jika ada orang luar yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Dan jika kita minta juga saat baca niat, jika para pemimpin negeri ini berniat berbuat zalim kepada rakyatnya dan mereka berkelompok untuk berbuat zalim kepada rakyatnya, kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah hancurkan dan Allah cerai-beraikan mereka. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashgil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashgil zalimin في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا في دين معلوت والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضقاء والحدى والأفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالحمنة والامتحان بحق سيدي ولدي أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة كل كربة تنجدي بكم بحل الولاية كل حاجة قدي درك حل المدينة درك حل المدينة درك حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله ربbil. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat yang mulia ini Allah berikan keberkahan bagi hidup kita dan kita dijadikan sebagai hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Rasulullah